Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam beragama. Salat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan kesabaran kita untuk berada di majelis ilmu, karena tantangannya sangatlah banyak. Tidak mudah itu berlama-lama duduk di majelis ilmu, karena di luar sana ada banyak pekerjaan menarik yang barangkali yang bisa kita kerjakan. Ngobrol, duduk-duduk, ngopi-ngopi, itu jauh lebih menarik daripada di majelis ilmu. Yang kadang-kadang entah apa yang didapat dari majelis ilmu, apa yang disampaikan Ustadz ini, itu aja yang diulang-ulang Ustaz ini katanya. Tapi alhamdulillah semangat kita pada maghrib ini insya Allah berbuah pahala, dan sekali lagi bisa membuat kita cepat masuk surga. Karena hadis Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sama-sama kita juga bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat itu selalu menjadi bagian dari zikir yang selalu kita banggakan untuk diucap-ucapkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua tentu saja adalah mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat di hari mahsyar kelak, siapapun orangnya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idzni, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan coba melirik beberapa masalah-masalah baru, masalah kontemporer yang ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah zakat tanah dan properti. Masih ada 3 masalah lagi. Terakhir kemarin itu ketika bicara zakat tanah, ada yang dipermasalahkan apakah yang dihitung adalah modal atau harga aset pada saat akan dibayarkan zakat. Saya coba kembali kepada referensi yang saya pakai. Ternyata memang bukan modal yang kita gunakan, tetapi adalah harga aset pada saat kita mengeluarkan zakat. Kalau umpamanya ada orang bangun ruko, satu ruko itu mungkin modal dia sekitar 400 juta.
barangkali anggap aja segitu, atau 500 juta. Sampai 1 tahun dia memang sudah peruntukan untuk diperjualbelikan. Pada saat dia menghitung harga, menghitung zakatnya itu, seandainya ada yang membeli, dia tidak akan jual seharga modal yang sudah dihabiskan. Pasti dia akan jual dan ingin mendapatkan keuntungan. Seandainya memang dia menjual dan harganya memang ketika itu 1,2 miliar umpamanya, berarti zakatnya dihitung sejumlah 1,2 miliar. Karena itu kekayaan yang dia punya. Jadi bukan hitungan modal. Tanah juga seperti itu. Berapa harga tanah pada saat dia menghitung pengeluaran zakatnya. Karena seperti yang kita contohkan kemarin, ada orang yang modal beli tanahnya sangat murah, mungkin 50 juta. 50 juta belum sampai nisab. Tapi sekarang yang dulunya 50 juta itu sudah bisa berubah harganya, barangkali bisa menjadi 500 juta. Berapa kali lipat itu naiknya itu. Tidak mungkin kita menghitung modal. Karena kalau yang kita hitung adalah modalnya, berarti tidak wajib zakat. Sementara dia punya aset kekayaan di mana sesungguhnya dia punya uang yang sangat banyak, cuma masih dalam bentuk tanah atau barang. Itu karena kemarin saya janjikan untuk melihat kembali referensi itu, maka saya awali dengan masalah itu. Ada bapak kemarin yang sudut sana yang bertanya. Baik, sekarang kita masuk pada persoalan yang baru. Apa hukum penghasilan yang didapat dari YouTube? Halal atau tidak? Ini sekarang luar biasa ini YouTube ini. Medsos sekarang ini tidak lagi hanya sekedar untuk mendapatkan informasi, untuk melihat gambar, tapi untuk mengais rezeki. Begitulah kemajuan zaman. Berapa banyak masalah-masalah fikih yang muncul oleh teknologi. Gak perlu kita repot-repot kemana-mana. Sekarang orang kalau mau buka toko, tidak perlu dia buat ruko itu. Buat dia di couplingnya satu tempat, dibuka lapak umpamanya. Dia bisa punya tempat di mana dia di situ berbisnis. Lalu dia berjualan melalui online. Adalah muncul masalah seperti jual beli online. Ada pula masalahnya itu. Bahkan dia bisa masuk pada masalah ibadah juga. Persoalan teknologi ini bisa masuk pada masalah ibadah. Yang dulu yang sudah pernah kita singgung, walaupun kita tidak masukkan ke dalam pembahasan yang rinci, tapi sekedar kita singgung. Apa hukum salat Jumat online? Jadi kalau tadi jual beli yang online kan, sekarang salat Jumat mau di online kan. Dan itu jadi persoalan, sudah dilakukan itu di Jakarta sana. Artinya yang mana orang-orang lain juga di tempatnya masing-masing, kemudian ada khatib, ada yang ini disiarkan secara langsung. Bahkan ada yang mau mencoba untuk mengembangkan haji virtual. Mungkin kita semua pernah mendengar itu, haji virtual. Jadi tidak perlu lagi repot-repot untuk ke Mekah, tapi cukup haji virtual. Katanya mau dikembangkan juga oleh negara Islam lain, bahkan katanya oleh Arab Saudi sendiri. Walau alam sejauh mana kebenaran itu, tetapi saya yakin itu tidak semudah itu untuk mengeluarkan fatwa boleh haji virtual, Jumat virtual. Akhirnya nanti segala-galanya yang diandalkan adalah teknologi. Tapi persoalan kita pada malam hari ini adalah penghasilan yang didapat dari YouTube. Ada orang yang bisa menghasilkan ratusan juta itu dari
video-video yang dia unggah, video-video yang dia share itu di akun dia. Nanti ditonton oleh banyak orang. Ketika banyak yang menontonnya, itu akan menjadi catatan oleh orang-orang yang memproduksi barang untuk kemudian mengiklankan produk-produk yang mereka buat. Semakin banyak orang menonton, berarti semakin banyak orang nanti akan melihat apa yang akan diiklankan. Itu nanti apakah bisa masuk ke dalam ijarah atau musyarakah seperti apa? Itu kan ada ketentuan dalam ekonomi syariah itu sebenarnya. Karena bisa saja ada musyarakah nanti kerjasama atau ijarah, ujrah, disewa tempat itu, lalu kemudian yang pemilik barang membayar jasa dari iklan-iklan yang ditayangkan gitu. Maka bahkan ada di antara anak-anak sekolah sekarang kalau ditanya cita-citanya apa, kalau dulu kan sering polisi, dokter, macam-macam dulu. Sekarang enggak, apa? YouTuber. Ingin menjadi orang yang mengais rezeki melalui YouTube. Itu yang dijawab oleh anak-anak sekarang. Dan luar biasa mereka cepat pahamnya, bahkan lebih paham dari ayahnya sendiri. Ketika ada ayahnya enggak paham pada HP-nya, anaknya yang ditanya. Itulah model generasi milenial sekarang ini. Tapi rugi mereka sebenarnya. Mereka hanya sibuk duduk dengan satu alat saja, nggak ada kesan-kesan yang sesuatu yang berkesan dalam kehidupan dia yang akan diceritakannya ke anak cucunya nanti kan. Kalau bapak kita banyak ceritanya kan, macam-macam ceritanya dulu ketika dia masih kecil. Anak-anak sekarang coba tengok, sibuk aja dengan itu. Tapi bagaimanapun ini telah mempengaruhi kehidupan. Dan ternyata ada satu sisi yang perlu didudukkan, diberikan penjelasan terkait dengan hasil yang didapat dari YouTube itu. Untuk menentukan hukum apakah halal atau tidak halal, itu perlu dilihat dua hal. Yang pertama, konten dari video yang ada pada YouTube. Sisi kedua yang harus dilihat adalah barang yang diiklankan. Ini dua hal ini sangat berpengaruh nanti dalam jawaban kita. Videonya tentang apa? Kontennya isinya apa? Ada di antara orang yang menyebarkan video ceramah, potongan-potongan dari kajian-kajian, lalu di-share, dibagikan di akun YouTube dia. Ini juga lah yang kadang menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat juga. Karena ada orang yang sengaja memotong-motong video, dicarinya video yang agak-agak sensitif itu, padahal tidak sempurna isi potongan itu. Nanti ada komentar-komentar di bawah, ini ustaz ini begini, ustaz ini begini, ustaz ini begini. Padahal dia tidak tahu apa sesungguhnya yang diinginkan oleh ustaz itu. Tapi ada yang memang murni ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Ada potongan masalah fikih, diambil potongannya secara sempurna, lalu diletakkan, di-share di akun YouTube yang dia punya, untuk kemudian ditonton oleh banyak orang, dan barangkali dari situ dia bisa mendapatkan keuntungan. Ada orang kadang men-share tilawatul Quran, seni baca Al-Quran, atau bagaimana belajar tajwid yang baik. Itu semua adalah hal-hal yang baik. Tetapi tidak jarang ada banyak orang yang ternyata yang dia bagikan adalah sesuatu yang memang tidak baik, sesuatu yang bertentangan dengan akhlak, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada video-video yang tidak baik, yang tidak pantas untuk dilihat. Bagaimana mereka di kamar pribadinya sendiri, atau ada orang men-share sesuatu saat dia di kolam renang, macam-macam yang besar. Itu nanti akan menentukan kalau seandainya apa yang ada pada akun YouTube dia itu sesuatu yang baik, bermanfaat,
dirasakan manfaatnya oleh orang lain, banyak yang menontonnya, dia bisa-bisa dapat dunia dan dapat akhirat. Dapat akhirat apa? Dapat pahala. Siapa tahu orang sadar dengan agamanya dikarenakan oleh menonton sebuah video yang memang menyadarkan orang kepada kewajiban-kewajiban agama. Dulu malas dia untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ketika dia mendengarkan ada cuplikan atau potongan-potongan video bagaimana besarnya pahala bagi orang berjamaah, rajin dia setelah itu. Berarti dia mendapatkan pahalanya karena dia setelah menunjukkan kepada satu kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka sama dan orang yang melakukannya. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan yang dia ajarkan, dia mendapatkan pahala dari kebaikan orang itu tanpa mengurangi jatah pahala orang itu. Nah, di samping dia dapat akhirat, dia bisa juga dapat dunianya. Karena banyak orang yang melihat lalu kemudian barangkali di situ ada pundi-pundi uang yang bisa dia dapatkan. Kalau seandainya video yang disebarkannya itu adalah sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan agama, maka insya Allah apa yang didapatnya bisa menjadi halal, dihukumkan halal. Tidak ada alasan untuk mengatakan itu haram. Tapi kalau seandainya yang di-share-nya adalah sesuatu yang merusak, tidak bermanfaat, dan gara-gara itu orang banyak melihatnya, dia juga mendapatkan sesuatu yang berakibat pada dunia dan pada akhiratnya. Dia bisa mendapatkan dosa itu. Jadi hati-hati betul. Kalau ingin meletakkan sesuatu, men-share, menyebarkan sesuatu yang akan dilihat oleh orang banyak, lihat betul. Ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di akhirat kelak. Jangan hanya sekedar ingin banyak viewernya, ingin banyak orang yang melike-nya tanpa mencoba untuk mempertimbangkan apa sesungguhnya kebaikan yang akan diberikan melalui video itu. Seandainya yang ditayangkannya adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, lalu ia mendapatkan keuntungan dunianya di situ, maka para ulama mengatakan, ulama kontemporer itu mengatakan hasilnya bisa menjadi haram. Dan dia bisa mendapatkan dosanya. Itu dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang harus dilihat juga, yang diiklankan apa? Karena juga ada dua kemungkinan barang-barang yang diiklankan. Mungkin produk-produk yang memang itu adalah halal, tapi mungkin juga ada produk-produk yang ternyata dia adalah haram. Khamar umpamanya diiklankan di situ. Atau riba umpamanya diiklankan di situ. Atau jenis-jenis makanan yang memang itu adalah tidak halal. Bipang umpamanya. Babi panggang. Nanti pemilik produk ini akan berbagi hasil. Tentu apa yang akan diberikan sedikit untuk yang pemilik video adalah dari apa yang dihasilkan oleh barang yang ditawarkan. Sementara barangnya adalah haram. Berarti dia diberikan keuntungan dari yang haram tadi, berbagi sedikit dengan pemilik video. Yang begini nih kata para ulama kontemporer haram. Mau tidak kita menerima keuntungan yang didapat dari jualan barang-barang yang haram? Berarti di situ ada at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam ayat apa dikatakan oleh Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara yang baik, dalam perkara ketakwaan.
Tetapi jangan sekali-kali saling tolong-menolong, jangan sekali-kali bekerja sama alal itsmi wal udwan dalam perbuatan dosa dan di dalam sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Jadi ada dua sisi yang harus kita lihat dalam persoalan ini. Seandainya ternyata, sekali lagi, yang ditayangkan itu adalah barang-barang yang diharamkan oleh Allah, lalu kita diberikan keuntungan dari penjualan yang haram itu, karena ada memang, tapi banyak yang halal. Ada orang mengiklankan madu umpamanya, madu halal. Ada orang mengiklankan CD-CD murotal melalui diiklankan, ditayangkan iklannya di video-video YouTube itu. Dan ada orang menawarkan barang-barang yang lain yang memang secara hukum asalnya adalah halal. Kalau berasal dari yang halal, berarti hukumnya juga adalah halal. Sesuatu yang berasal dari yang haram, maka apa yang akan dihasilkan itu juga menjadi sesuatu yang diharamkan. Tinggal lagi persoalan, karena juga dibahas oleh para ulama kontemporer, bagaimana kalau seandainya dia menawarkan sesuatu yang halal, tetapi dengan penampilan yang tidak syar'i. Yang ditampilkan pada iklannya itu wanita-wanita yang tidak berpakaian, wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Ini oleh sebahagian untuk kehati-hatian ada yang mengatakan haram. Karena kerjasamanya tadi itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tapi itu bukan menjadi sesuatu yang untuk hal-hal yang seperti itu, bukan menjadi sesuatu yang disepakati. Kenapa demikian? Karena untuk konten video kita tidak iklan itu kita tidak bisa memilih. Coba siapa yang sudah terbiasa bermain-main dalam persoalan YouTube ini? Apakah bisa kita memilih iklan apa yang akan ditayangkan pada video kita? Bisa enggak kita memilih? Umpamanya untuk video saya jangan iklankan yang begini, bisa enggak kita buat syarat? Enggak kan? Sifatnya random kayaknya itu. Pihak YouTube ya memasukkan mana yang sudah pantas untuk diberikan iklan, dan random aja itu barang apa yang akan diiklankan itu kita nggak punya andil untuk menginikannya. Nah, oleh karena itu seandainya memang yang diiklankan itu adalah barang-barang yang memang dihalalkan, bukan barang-barang yang haram, tapi terkadang dengan cara-cara penampilan yang tidak syar'i, maka tidak disepakati tadi keharamannya itu. Ada yang mengatakan ya itu tidak punya kuasa kita untuk menolaknya, tidak kuasa. Tetapi bisa saja dari segi dosa, bisa saja dia punya andil di situ, karena ada kerjasama at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, begitu kira-kira gambaran dari persoalan bagaimana hukum mengambil penghasilan dari YouTube. Berarti ada yang halal dan ada yang haram. Muncul pertanyaan, gimana cara memilah-milahnya Pak Ustadz? Gimana cara memilah-milahnya? Sekarang masuk di rekening $100 umpamanya. Mana yang halal, mana yang haram? Kita sebagai seorang mukmin perlu memang berhati-hati. Enggak dapat tidak, karena ini pertanggungjawaban. Dalam persoalan harta, jangan sekali-kali yang terbayang adalah banyaknya, tapi halal dan berkahnya. Biar banyak asal halal. Biar banyak asal berkah. Jadi jangan mikirkan yang penting banyak, yang penting banyak. Banyak tapi halal dan berkah. Nah, caranya adalah direview kembali apa yang kita punya itu. Akun YouTube yang kita punya itu kita review.
Mana kira-kira iklan-iklan yang ternyata di situ adalah barang-barang yang halal dan mana kira-kira barang-barang yang haram. Seandainya halal semua, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata di situ ada hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah, iman yang ada di hati kita hitung sendiri kira-kira yang haram itu berapa. Agar kita tidak memakannya, agar tidak memberikan kepada anak-anak, agar tidak menyelesaikan persoalan kebutuhan keluarga, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang juga dibolehkan oleh para ulama untuk kepentingan-kepentingan umum yang memang bisa bermanfaat. Ini bagus kalau kita lakukan itu. Karena barangkali ya orang kalau sudah mendapatkan uang itu barangkali tidak mikir-mikir lagi berapa yang halal, berapa yang haram. Atau barangkali mungkin ini masih jarang dibahas gitu, jarang dipersoalkan, seolah-olah semua yang dapat itu adalah halal. Siapa tahu ada penjualan barang yang ternyata di situ ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita memakan sedikit dari hasil yang ternyata itu adalah haram, maka bagi kita hukumnya juga haram. Nah, ini untuk persoalan yang pertama, masalah penghasilan dari YouTube. Jadi mulai sekarang berhati-hati, karena kecenderungan generasi sekarang memang adalah mencari rezeki melalui YouTube. Bahkan ada lagi VTube namanya ya, video tube. Apa sama dengan YouTube atau enggak? Dulu malah lebih menarik bagi sebagian orang, tapi sekarang hilang cerita VTube itu. YouTube masih tetap bertahan. Dulu ngetren kali itu bagi anak-anak muda untuk mendapatkan pundi-pundi keuangannya. Tapi sekali lagi, kita adalah orang-orang beriman, dan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu memikirkan halal dan haram dalam kehidupan dia. Itu bukti kita beriman. Kalau sudah tidak lagi kita memikirkan halal haram, itu tanda iman kita pudar. Karena iman itu adalah filter. Iman itu adalah sesuatu yang bisa menjadi penghalang kita untuk menuju hal-hal yang bersifat dosa. Bagi orang-orang tak beriman, mereka enggak punya halal haram. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak punya persoalan halal haram. Semua akan menjadi halal, yang penting dia mendapatkannya, walaupun kadang-kadang dia mendapatkan dengan cara menyakiti dan menzalimi orang lain. Tapi sekali lagi, orang beriman tidak seperti itu. Baik, kita masuk pada persoalan yang berikutnya. Ada satu produk di perbankan syariah atau di BMT, dan itu sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, DSN, sudah ada patuanya. Istilahnya itu adalah IMBT. IMBT itu singkatan dari bahasa Arab sebenarnya, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Jarang-jarang sebenarnya Arab disingkat-singkat begini. Orang Arab jarang sekali menyingkat-nyingkat. Kita yang membuat singkatan-singkatan itu. Sallallahu alaihi wasallam SAW, subhanahu wa ta'ala SWT. Kalau kita baca buku Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok terjemahannya, Rasulullah SAW. Rasul menganjurkan kita untuk berselawat. Rasul tak pernah menganjurkan kita untuk ber-SAW. Nah, jadi nanti kalau nulis, kalau ada yang hobi nulis, ketika menyebut Rasulullah, tulis langsung sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa pahalanya. Kita sudah mengucapkan selawat kepada Nabi, itu pahalanya besar. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasul 1 kali, maka Allah balas 10 kali.
Oleh karena itu, orang-orang yang paling banyak selawatnya kepada Rasul adalah ahlul hadis, adalah para muhaddis. Karena setiap kali dia menyampaikan hadis dan setiap kali dia menulis hadis, maka dia akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali selawat yang telah diucapkan oleh Imam Bukhari? Dia punya berapa buku? Banyak bukunya. Yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari. Ada Al-Adabul Mufrad. Setiap kali dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidakkah kita ingin mendapatkan fadilah itu? Jadi nanti kalau menulis Rasulullah, tinggalkan SAW itu, tapi tulis langsung sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. IMBT ini adalah singkatan dari Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Ijarah itu sewa, muntahiyah dari kata intaha. Intaha itu intahayantahi, berakhir. Muntaha itu paling atas, paling akhir di atas, tidak ada lagi setelah itu. Maka namanya sidratul muntaha. Berarti tidak ada lagi di atas itu. Itu puncak paling atas, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, muntahiyah berakhir, bitamlik itu artinya dengan kepemilikan. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang berakhir kepada atau berakhir dengan kepemilikan. Dalam buku-buku ekonomi syariah dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan atau disebut dengan sewa beli. Sewa beli. Itu produk yang baru yang ada pada bank-bank syariah. Bisa dilakukan ijarah muntahiyah bitamlik. Kita menyewa, tapi sesungguhnya pada akhirnya kita memilikinya karena diawali oleh perjanjian untuk pemindahan kepemilikan. Perjanjian untuk pemindahan kepemilikan. Dia dari segi ketentuan syarat dan ketentuan, dia sama dengan sewa biasa. Semua syarat sewa itu harus ada di situ. Ada orang yang menyewa, ada orang yang memberikan sewa, ada barang atau manfaat yang ingin disewakan, dan ada akadnya, ada syaratnya. Kan itu rukun ijarah, kan itu harus ada itu. Dan pada ijarah ini juga ada. Cuma bedanya adalah ada perjanjian antara dua yang berakad bahwa barang yang disewanya akan menjadi milik bagi yang menyewa. Tapi dia di awal menyewa karena dia tidak bisa membeli secara langsung. Ini apa hukumnya yang begini-begini ini? Agar kita paham, kita berikan contoh. Ada seseorang yang ingin memiliki rumah seharga 200 juta. Pemilik rumah inginnya adalah dibayar 200 juta sekaligus cash. Tetapi saya yang menginginkan rumah itu tidak punya uang 200 juta. Bagaimana caranya? Ini gambaran dari IMBT yang berlaku di Indonesia, yang dibolehkan oleh Dewan Syariah Nasional tadi itu. Nah, akhirnya datang dia ke pihak ketiga. Pihak ketiga bisa bank syariah umpamanya. Datang dia kepada pihak ketiga agar pihak ketiga ini yang memiliki barang rumah yang seharga 200 juta tadi, ya barangkali dengan membelinya 200 juta. Nanti oleh pihak ketiga memberikan kepada saya, membolehkan saya untuk menyewa rumah itu. Karena 200 juta, saya siap untuk membayarnya sebulan 20 juta. Berarti dia menjadi sewa selama 10
10 bulan. Selama 10 bulan dan 1 bulannya akan saya bayar 20 juta kepada pihak bank. Karena rumah sudah menjadi milik bank. Dengan perjanjian bahwa rumah itu nanti ketika masa sewa berakhir itu berpindah kepemilikannya kepada saya. Apa hukumnya? Ini gambaran dari MBT. Kalau kita coba baca bagaimana pandangan para ulama kontemporer secara menyeluruh, secara keseluruhan, ada 2 pandangan. Para ulama dari Timur Tengah seperti dari Arab Saudi, kibar ulama yang ada di Arab Saudi masih mengatakan bahwa itu adalah haram. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang bai'atani fi bai'in wahid. Melarang untuk 2 transaksi pada satu objek. Dia nggak boleh 2 transaksi pada satu objek. Jual beli juga, sewa juga. Maka mereka masih mengharamkan sampai sekarang. Dan alasan yang tadi itu. Ada juga hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safaqataini fi safaqatin wahidah. Sama maknanya dengan yang tadi itu. Rasul melarang untuk 2 transaksi pada satu akad. Ini barangnya satu tapi transaksinya 2 bentuk. Ijarah juga, sewa juga, jual beli juga. Maka tidak boleh. Tetapi Dewan Syariah Nasional itu kan mereka kalau dalam persoalan ekonomi syariah itu fatwa mereka yang dipegang. Mereka bagian dari MUI yang ada di pusat. Cuma MUI yang selain DSN itu cenderung untuk persoalan-persoalan agama yang lain. Fatwa-fatwa dalam kehidupan beragama yang lain. Tapi khusus untuk persoalan ekonomi itu fatwa diambil alih oleh Dewan Syariah Nasional, DSN. Nah, dalam fatwa mereka itu mengatakan boleh. Kok bisa? Apakah bukan bertentangan dengan hadis yang tadi? Atau bagaimana? Tidak bertentangan karena mereka berikan caranya. Caranya membuat bahwa dalam akad itu tidak terjadi 2 transaksi pada satu objek. Maka oleh Dewan Syariah Nasional, ijarah itu dan pada akadnya hanya ijarah. Tidak ada akad jual beli. Kalau ijarah langsung akad jual beli, maka tidak bisa. Karena ada 2 akad. Tapi solusinya oleh DSN itu, Dewan Syariah Nasional itu, akad ijarah, lalu kemudian pada akad itu ada perjanjian untuk ini dia, perjanjian untuk pemindahan kepemilikan. Jadi akad sebenarnya hanya satu, yaitu akad ijarah. Saya sewalah rumah itu kepada pihak bank 20 juta sebulan, sampai masa 10 bulan lunas 200. Seandainya pihak bank tentu ingin ngambil untung dia. Tidak mungkin bank tidak ngambil untung. Boleh tidak bank ngambil untung? Boleh dan memang harus. Sekarang disewa selama 1 tahun. Berarti 240 juta. Karena tambah 2 bulan lagi. Selesai sewaan 1 tahun itu, pihak bank sudah mendapatkan keuntungan 40 juta. Lalu apa yang dijanjikan pada akad awal bahwa akan diserahkan kepemilikannya kepada yang menyewa, itulah nanti yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa beli. Sewa yang berakhir kepada kepemilikan. Itu sudah banyak dilakukan itu. Orang mau beli mobil, bisa dengan cara seperti itu dilakukan pada bank-bank syariah. Atau orang ingin punya taksi, sopir-sopir taksi, dia ingin untuk memilikinya pada akhirnya nanti, bisa dengan cara IMBT, karena memang Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwa untuk kebolehannya.
Jadi solusinya memang jangan dilakukan akad kepemilikan tadi itu pada awal bersamaan dengan ijarah, tapi hanya sekedar al-wa'du bil bay'. Hanya sekedar menjanjikan bahwa rumah itu akan dibeli oleh pemilik oleh yang menyewa, atau akan berubah kepemilikannya menjadi milik orang yang menyewa. Itu yang dibolehkan. Sehingga karena sifatnya sewa, bagaimana nanti kalau seandainya terjadi kerusakan? Kalau terjadi kerusakan berarti yang bertanggung jawab adalah pemilik barang. Itu bukti bahwa dia ijarah. Seandainya bank tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan, berarti tidak ijarah namanya. Pihak yang menyewa ini kan dia belum memiliki. Tapi untuk persoalan-persoalan kecil yang sederhana itu memang akan ditanggung oleh dia yang menyewa. Umpamanya putus bola lampu depan, nggak mungkin ngadu juga ke bank, ganti aja lah lampu tuh. Tapi kalau terbang atapnya gara-gara badai, itu kan besar itu. Berarti yang bertanggung jawab adalah pihak ketiga yang tadi menjamin biaya. Baik, ini barangkali yang habis waktu kita. Mau bertanya? Boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pinjaman tadi Ustaz, ini ada dua kasus. Ada satu perusahaan dia meminjam uang bank, tapi untuk uang rumah sakit. Otomatis dia uang rumah sakit akan ada sistem riba di Ustaz. Ribanya 5 miliar. Jadi uang rumah sakit itu untuk kebaikan. Ada satu lagi, ini ada satu perusahaan juga, dia mau menjalankan suatu proyek pekerjaan, tapi dia tidak mempunyai dana modal. Dan itu dijadikannya sudah tanah dia misalnya. Misalnya nilai rumah itu 700 juta, dia pinjam 50 juta. Pasti akan dari lebih-lebihnya dari bank tiap bank. Bagaimana cara masuk? Apakah termasuk riba? Kalau memang tidak ada, mana solusi? Sementara dia punya modal untuk mengerjakan satu pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang kedua pertama. Iya. Selagi akadnya dalam bentuk pinjaman lalu kemudian nanti dibayar dengan kelebihan, pasti menjadi riba. Pasti menjadi riba. Karena akadnya adalah dipinjam uang 700 juta lalu kemudian dibayar 1 miliar. Berarti 300 juta itu ribanya. Oleh karena itu, Islam itu mengatur akad agar tidak terjebak kepada riba. Jadi kalau selagi dia pakai akad pinjaman seperti itu dengan bayaran lebih, nggak bisa lepas dari istilah riba gitu. Nah maka bisa dirubah dengan akad-akad yang lain, seperti akad musyarakah, kerjasama, bangun kerjasama dan orang kaya yang dia punya uang miliaran, dia maju uang itu di rekening dia, ajak kerjasama. Berarti dia sebagai apakah sebagai saham, pemilik saham dan lain sebagainya. Nanti hasil akan dibagi. Maka macam-macam istilah kan, musyarakah itu dalam bentuk kerjasama kan, ada murabahah itu kerjasama antara pemilik modal dengan yang pengusaha. Si A kaya punya modal tapi agak malas bekerja, B rajin bekerja tapi tidak punya modal, gabung dia berdua. Buka satu usaha, dia yang bekerja, ini milik modal. Nanti hasil dibagi sesuai kesepakatan. Itu salah satu dari bentuk yang halal yang diatur oleh agama. Murabahah itu juga ada, akad jual beli murabahah. Murabahah itu dari kata ribhun, untung. Memang yang diharapkan adalah keuntungan. Oleh karena itu jangan pakai akad pinjam lalu kemudian dibayar dengan uang yang lebih, maka selamanya akan menjadi riba. Tapi bisa dirubah menjadi musyarakah, kerjasama, sehingga dia sama-sama mendapatkan keuntungan dari nanti apa yang dihasilkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di Pegadaian Ustaz itu kan tidak ada sistem mudharabah, tidak ada Anda pinjam, dia di bidangnya administrasi katanya. Berarti cari lembaga-lembaga yang memang sudah menerapkan konsep syariat. Jangan bertahan kepada lembaga yang ada, kadang-kadang dipermudah.
Walaupun yang ada pada lembaga syariah mungkin akan lebih rumit. Dicek dia, ditengok sama dia lokasi macam-macam. Pada bank konvensional kadang enggak ada tuh. Hari ini datang bawa syarat lengkap bisa dapat langsung. Cuma siap-siap aja setelah itu untuk membayar mereka enggak tahu lagi kita untung atau rugi. Yang penting kita harus mengembalikan lebih dari yang kita pinjam. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, dicatat sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.